Tuhan jadi andalanku. Hanya Kau Tuhan yang ku percaya. Di saat aku sudah tak mampu, hanya Yesus sanggup melakukannya. Aku percaya ada mujizat. Aku percaya Tuhanku dahsyat. Perbuatan ajaib telah dikerjakannya. Aku percaya ada mujizat. Kau Tuhan jadi andalanku. Hanya Kau Tuhan yang ku percaya. Di saat aku sudah tak mampu, hanya Yesus sanggup melakukannya. Aku percaya ada mujizat. Aku percaya Tuhanku dahsyat. Perbuatan ajaib telah dikerjakannya. Aku percaya ada mujizat. Aku percaya kepada Tuhan yang tidak pernah berubah dulu, sekarang, dan selamanya. Aku percaya bahwa Engkau sanggup untuk melakukan segala perkara. Dan tidak ada satu perkara pun Tuhan yang tidak mungkin bagimu. Karena itu aku tetap menaruh imanku, pengharapanku bahwa mujizat masih ada kepada orang-orang yang berharap dan mengasihi-Mu Tuhan. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Aku percaya ada mujizat. Aku percaya Tuhanku dahsyat. Perbuatan ajaib telah dikerjakannya. Aku percaya ada mujizat. Aku percaya ada mujizat. Aku percaya ada mujizat. Aku percaya ada mujizat. Persembahan Anda dapat diberikan melalui transfer ke rekening GBI Petamburan atau dengan memindai QR Code dengan transaksi digital. Shalom wanita-wanitanya Allah. Apa kabar? Hari ini kita patut bersyukur kepada Tuhan. Karena Tuhan memberikan kesempatan buat kita untuk bersekutu, beribadah di WBI Petamburan. Kami percaya bahwa ketika kita berkumpul, hadirat Allah melingkupi kita, menolong kita untuk melakukan sesuatu yang baik. Karena kita kuat hari ini bukan karena perbuatan baik kita, tetapi karena kekuatan di hidup kita berasal daripada Tuhan. Katakan kepada Tuhan, kekuatan di hidupku ku dapat dalam Yesus. Haleluya. Kekuatan di hidupku ku dapat dalam Yesus. Dia tak pernah tinggal
hidupku. Kekuatan di hidupku ku dapat dalam Yesus. Dia tak pernah tinggalkanku, setia menolongku. Berseru berharap pada Yesus. Ajaib Kau Tuhan, ajaib Kau Tuhan, penuh kuasa, sanggup pulihkan keadaanku. Dalam tangan-Mu seluruh hidupku tak akan goyah selama. Ajaib Kau Tuhan, Tuhan penuh kuasa, sanggup pulihkan keadaanku. Dalam tangan-Mu seluruh hidupku tak akan goyah selama. Sekali lagi katakan, ajaib Kau Tuhan, Yesus. Tuhan penuh kuasa, sanggup pulihkan keadaanku. Dalam tangan-Mu seluruh hidupku tak akan goyah selama. Tak akan goyah selama. Tak akan goyah selamanya. Berikan tepuk tangan buat Tuhan kita. Dia Allah yang dahsyat, Dia Allah yang hebat, memberikan kita hidup yang kekal. Haleluya. Kau sungguh ajaib, bagi kami Kau segalanya Tuhan. Kaulah sumber kekuatan kami, Kaulah sumber pengharapan kami, penolong kami yang setia. Kami bersyukur buat kasih-Mu ya Tuhan. Pertolongan-Mu sempurna dalam hidup kami. Kau sungguh ajaib, Kau sungguh ajaib Tuhan. Hati kami bersyukur buat kasih-Mu Tuhan. Hati kami bersyukur buat segala berkat-Mu. Kau segalanya Tuhan, Kau segalanya Tuhan. Haleluya, haleluya. Bagi kami Kau Allah yang hidup. Ketika kami datang kepadamu Tuhan, kami merasakan ketenangan. Kami perlu Engkau Tuhan. Inilah hidup kami. Kau segalanya bagi kami Tuhan. Tidak ada Allah yang lain yang sanggup menolong kami, yang memberikan ketenangan. Pertolongan kami hanya daripada-Mu. Pertolongan-Mu begitu ajaib. Kau telah memikat hatiku di saat
mataku tertuju padamu, ku rasakan kasih-Mu. Oh, pertolongan-Mu begitu ajaib, pertolongan-Mu begitu ajaib. Kau telah memikat hatiku di saat aku tak sanggup lagi. Di situ tangan-Mu bekerja, pertolongan-Mu begitu ajaib. Kau telah memikat hatiku. Kini mataku tertuju padamu, ku rasakan kasih-Mu, ku rasakan kasih-Mu Tuhan, rasakan kasih-Mu. Sekali lagi katakan, ku rasakan kasih-Mu Tuhan, amin. Ku rasakan kasih-Mu Tuhan, amin. Kami percaya Tuhan, karena kami ada saat ini bukan karena kuat tetapi karena kasih-Mu. Haleluya, haleluya. Amin, haleluya. Tuhan Yesus adalah sumber kekuatan kita yang memberikan pertolongan buat kita. Amin, katakan. Yesus kekuatanku dalam hidup ini. Yesus kekuatanku menghadapi semua. Bersama Dia hatiku tak akan goyah. Yesus kekuatan hidupku. Sekali lagi katakan, Yesus hapuskan tetesan air mata. Yesus tetesan air mata. Yesus sembuhkan semua luka hatiku. Bersama Dia hatiku tak akan goyah. Yesus kekuatan hidup. Sekali lagi, Yesus kekuatanku, amin. Yesus kekuatanku dalam hidup ini. Yesus kekuatanku menghadapi semua. Bersama Dia hatiku tak akan goyah. Yesus kekuatan hidup. Katakan, bersama Dia hatiku tak akan goyah. Bersama Dia hatiku tak akan goyah. Yesus kekuatan hidup. Sekali lagi katakan, bersama Dia hatiku. Bersama Dia hatiku tak akan goyah. Yesus kekuatan hidupku. Amin, amin. Haleluya. Yes, bersama Dia hati kita tidak akan goyah. Saat ini firman Tuhan akan memberkati kita. Mari wanita-wanitanya Allah yang ada di rumah, yang ada di gereja. Buka hatimu. Pastikan firman Tuhan memberkati kita pada siang hari ini. Firman Tuhan akan dibawakan Ibu Pendeta Yomi Mapatisia. Kita percaya ketika firman Tuhan memberkati kita, maka hidup kita diperbaharui. Ada begitu banyak persoalan hidup, ada begitu banyak tantangan, tetapi bersama Yesus kita akan mampu menolong. Katakan kepada Tuhan, saat tiada jalan hadapi persoalan. Amin. Saat tiada jalan
menutupi persoalan. Yesus ada di sana dan memberiku jawaban. Oh, pahitnya kenyataan, dan tak mampu bertahan. Yesus ada di sana dan memberiku jawaban. hanya nama Yesus, hanya Hanya nama Yesus, hanya nama Yesus, hanya nama Yesus, berikanku pengharapan. Oh, hanya nama Yesus, Hanya nama Yesus. Amin. Yes. Hanya nama Yesus. Hanya nama Yesus. Berikanku kepastian. Sekali lagi katakan, hanya nama Yesus, hanya nama Yesus. Hanya nama Yesus. Yes. Kami percaya kepada-Mu Tuhan. Hanya nama Yesus. Hanya nama Yesus. Berikanku pengharapan. Hanya nama Yesus. Hanya nama Kami serahkan kepada hamba-Nya. hanya nama Yes. hanya nama Yesus, berikanku kepastian. Haleluya. Mari kita tunduk kepala dan kita berdoa. Bapa Surgawi, inilah keyakinan kami bahwa hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus ada jawaban pasti, ada pengharapan, ada jalan keluar. Saat kami tiada jalan, Engkaulah satu-satunya yang memberikan jalan keluar atas seluruh persoalan hidup kami. Oleh karenanya Tuhan, di siang hari ini kami datang kepadamu, kepada nama Yesus Kristus, kepada firman Tuhan yang sanggup memberikan kami kekuatan, yang sanggup memberikan kami pemulihan, yang sanggup memberikan kami sukacita, yang sanggup membangkitkan roh kami. Terima kasih kami wanita-wanitanya Allah, wanita Betel, Petamburan, dan semua kami wanita-wanita yang sedang mengikuti ibadah dimanapun kami berada. Kami percaya Tuhan Yesus ada bersama-sama dengan kami. Dan berfirmanlah bagi kami, urapi hamba-Mu ini ya Tuhan, sehingga dapat menyampaikannya bukan sekedar pengetahuan, tetapi kami mengalami firman Tuhan di sepanjang hidup kami. Dalam nama Yesus Kristus, kami siap untuk mendengarkan sabda firman Tuhan. Yang siap katakan amin. Haleluya. Shalom wanita-wanitanya Allah yang diberkati Tuhan. Senang sukacita sekali berjumpa dengan saudara-saudara semua, luar biasa. Tetap ada di dalam ibadah WBI Petamburan. Dan mungkin yang baru pertama bergabung, mungkin ada ibu-ibu wanita-wanitanya Allah yang dari Koril. Terima kasih sudah join bersama WBI Petamburan. Puji Tuhan, haleluya. Wanita-wanitanya Allah yang diberkati Tuhan, hari ini, siang hari ini,
kita akan mendengarkan sesuatu yang mungkin kalau kita sudah biasa mendengarkan tentang kuasa doa, the power of prayer, tentang kuasa doa. Dan kita biasa mendengar kuasa pujian dan penyembahan. Lalu kemudian kita mendengar tentang kuasa bersyukur. Di balik ucapan syukur ada kuasa Tuhan yang bekerja. Nah, hari ini tema di WB Petamburan, wanita-wanitanya Allah akan diperlengkapi dengan tema kuasa kesetiaan. Apa ibu-ibu, wanita-wanitanya Allah? Kuasa kesetiaan. Nah, baik, kita buka di dalam firman Tuhan di dalam Matius pasal 24 ayat 6 sampai dengan 13. Firman Tuhan kita baca. Saya akan baca buat wanita-wanitanya Allah, dan nanti ayat mas kita di dalam Matius pasal 24 ayatnya yang ke-13. Yuk saya akan bacakan buat wanita-wanitanya Allah yang diberkati oleh Tuhan. Matius pasal 24 mulai dari ayat 6 sampai yang ke-13. Haleluya. Kamu akan mendengar deru perang atau kabar-kabar tentang perang, namun berawas-awaslah. Jangan kamu gelisah, sebab semuanya itu harus terjadi, tetapi itu belum kesudahannya. Sebab bangsa akan bangkit melawan bangsa dan kerajaan melawan kerajaan. Akan ada kelaparan dan gempa bumi di berbagai tempat. Akan tetapi semuanya itu barulah permulaan penderitaan menjelang zaman baru. Ayat yang ke-9, pada waktu itu kamu akan diserahkan supaya disiksa dan kamu akan dibunuh, akan dibenci semua bangsa oleh karena namaku. Berikutnya ayat yang ke-10, dan banyak orang akan murtad dan mereka akan saling menyerahkan dan saling membenci. Banyak nabi palsu yang akan muncul dan menyesatkan banyak orang, dan karena makin bertambah kedurhakaan maka kasih kebanyakan orang akan menjadi dingin. Ayat yang ke-13, tetapi orang yang bertahan sampai pada kesudahannya akan selamat. Sekali lagi Matius pasal 24 ayat 13 berkata bahwa tetapi orang yang bertahan sampai pada kesudahannya akan selamat. Katakan amin. Haleluya. Artinya, boleh next. Jadi ayat pembacaan kita tentang kuasa kesetiaan wanita-wanitanya Allah, boleh catat teksnya Matius pasal 24 ayat 6 sampai 12. Ayat emasnya adalah Matius pasal 24 ayat 13 yang tadi saya sudah bacakan. Kalau terjemahan baru, tetapi orang yang bertahan sampai pada kesudahannya akan selamat. Itu adalah terjemahan baru. Kalau terjemahan bahasa sehari-hari, tetapi orang yang bertahan sampai akhir akan diselamatkan. Artinya setia sampai akhir. Ikut dengan saya sama-sama 1, 2, 3. Setia sampai akhir. Haleluya. Oke. Dalam arti kesetiaan menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah berpegang teguh pada janji, pendirian, patuh, taat. Itu arti kesetiaan. Jadi kesetiaan dari kata setia, berpegang teguh pada janji, pendirian, patuh, taat, saudara-saudara. Haleluya. Tapi menurut Alkitab, arti kesetiaan menurut Alkitab dalam Perjanjian Lama, singkat aja ya supaya tahu artinya, supaya mengerti dan memahami lebih dalam ya. Arti kesetiaan menurut Alkitab dalam Perjanjian Lama itu
emuna, kokoh, tidak tergoyahkan, tidak berubah. Kokoh, tidak tergoyahkan, tidak berubah. Kemudian dalam perjanjian baru adalah pistos. Apa artinya? Dapat atau layak dipercaya juga, taat, orang percaya. Gitu ya. Jadi emuna, bukan emunafik, bukan emuna. Pistos. Jadi kalau ibu-ibu dengar kata-kata yang ini, oh iya sudah tahu artinya ya. Sudah tahu artinya. Dan kesetiaan itu adalah salah satu dari buah roh, yaitu di dalam Galatia pasal 5 ayat 22 sampai 23. Itu lagu sekolah minggu yang terkenal adalah kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan. Kemudian kelemah lembutan dan penguasaan diri. Saya masih tahu karena ini dulu guru sekolah minggu. Kalau dulu saya jadi guru sekolah minggu, saya cerita pada ketawa. Sekarang saya cerita mereka yang ketawa, saudara-saudara, haleluya. Puji Tuhan. Jadi kesetiaan itu adalah salah satu buah roh. Kemudian ciri orang yang setia. Saya cepat saja ya supaya tahu. Oh, kuasa kesetiaan ayatnya dari Matius pasal 24, ayat masnya 24 ayat 13. Artinya sudah dikasih tahu dan ciri-ciri orang yang setia. Sambil saya bilang dengan jelas, sambil periksa apakah ciri-ciri ini ada dalam hidupku, wanita-wanitanya Allah yang mungkin sudah bertahun-tahun mengikut Yesus keputusanku, mengikut Yesus keputusanku, ku tak ingkar. Ada ciri-ciri orang yang setia enggak dalam hidup saudara? Nanti lebih dalam ya. Oke, ciri orang yang setia. Yang pertama, ciri orang yang setia yang pertama adalah tidak menyimpang ke kanan dan ke kiri. Jadi setia, tak tergoyahkan, taat, patuh. Ada ayatnya, ada. Di dalam Ulangan pasal 5 ayat 32 sampai 33. Firman Tuhan berkata, maka lakukanlah semuanya itu dengan setia seperti yang diperintahkan kepadamu oleh Tuhan Allahmu. Janganlah menyimpang ke kanan atau ke kiri. Segenap jalan yang diperintahkan kepadamu oleh Tuhan Allahmu haruslah kamu jalani supaya kamu hidup dan baik keadaanmu serta lanjut umurmu di negeri yang kamu duduki. Ini adalah perintah Tuhan kepada bangsa Israel, di mana Tuhan sudah menuntun mereka keluar dari tanah Mesir. Tuhan kasih petunjuk-petunjuk, harus begini loh supaya baik keadaanmu, harus begini loh supaya engkau mau tetap setia, lakukanlah semuanya dengan setia. Apa yang Tuhan Allah perintahkan bagi bangsa Israel harus engkau lakukan, harus dilakukan. Apa? Janganlah menyimpang ke kanan dan janganlah menyimpang ke kiri. Supaya apa? Dengan segenap jalan yang diperintahkan kepadamu oleh Tuhan Allahmu haruslah kamu jalani. Supaya kamu hidup dan baik keadaanmu serta lanjut umurmu di negeri yang kamu duduki. Tetap di jalan Tuhan, tidak cari jalan lain. Setia toh? Tidak tergoyahkan untuk mendapatkan pertolongan dalam hidupmu. Ku kan berdiri di tengah badai,
dalam kekuatan yang kau berikan sampai kapanpun. Apa? Ku kan bertahan, ku kan setia sampai akhir. Itu tidak, jangan sudah banyak masalah tergoyahkan. Saldo di bank tinggal sekian. Aduh, tinggal sekian. Pandemi COVID-19 masih panjang. Lalu melakukan cara-cara yang tidak sesuai. Menyimpanglah ke kiri, bikin beginilah. Jangan sudah ya. Tak usahlah begitulah ya. Haleluya. Ciri orang yang setia tidak menyimpang ke kanan atau ke kiri. Yang kedua ciri-ciri orang yang setia. Ciri orang yang setia yang kedua atau bertahan sampai akhir. Wahyu pasal 2 ayat 10b berkata demikian. Hendaklah engkau setia sampai mati. Dan aku akan mengaruniakan kepadamu mahkota kehidupan. Katakan amin. Iya. Hendaklah engkau setia sampai mati. Sampai di situ. Dan Tuhan Allah di surga mengaruniakan kepadamu mahkota kehidupan. Saudara-saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, ketaatan sebagian hanya menuruti sebagian firman Tuhan merupakan ketidaktaatan. Ketidaktaatan. Jadi ketidaktaatan tadi kan setia artinya apa? Patuh, taat ya. Masih ingat toh ya? Lalu ketidaktaatan ditunda merupakan pelanggaran atau ketidaksetiaan, saudara-saudara. Ada contoh nggak Ibu Mima? Ada, cuma saya nggak tampilin di slide karena saya harus catat saja. Ada contoh ketidaksetiaan dalam Alkitab. Siapa itu? Dia adalah seorang raja pertama di Israel. Siapa? Oh, nggak ada kuis. Kalau onsite kan dapat hadiah. Kalau di rumah, haleluya, nggak ada yang bisa kasih hadiah. Raja pertama di Israel adalah Raja Saul. Contoh ketidaksetiaan dalam Alkitab adalah Raja Saul. Ngapain dia? Kenapa tidak taat? Dia kenapa tidak setia? Ibu Mima, dia tidak memusnahkan seluruh ternak seperti yang diperintahkan dan memilih menyimpan yang baik dengan alasan untuk dipersembahkan oleh Tuhan. Jadi Tuhan berkata, tumpah semuanya, rajanya, semuanya, ternaknya. Wih, tapi waktu dia tumpah, bagus juga nih lembu-lembu ya, gemuk-gemuk. Nanti kita persembahkan aja deh buat Tuhan. Wow, pakai bawa-bawa nama Tuhan. Tuhan dan tumpas. Dia tidak setia. Lalu kemudian siapa lagi? Simon Petrus, ia tidak setia dan takut mengakui Tuhan Yesus. Apakah engkau bagian dari orang itu? Oh tidak, saya bukan dari mereka. Dia tidak setia. Tetapi ketika dia tidak setia dan dia dipulihkan, dia luar biasa. Siapa lagi Ibu Mima? Yudas Iskariot. Kesetiaan Tuhan dihargai dengan 30 keping perak. Tuhan Yesus dijual, saudara-saudara, dia tidak setia. Karena uang, haleluya. Itu contoh ketidaksetiaan. Ada banyak lagi contoh-contoh. Bisa saya sebutin banyak. So, contoh kesetiaan dalam Alkitab. Siapa dia? Ini adalah kisah yang terkenal yang saya diberkati. Bahkan kalau saya sampaikan firman Tuhan, saya akan kasih tahu ini contoh kesetiaan dalam Alkitab, yaitu Daniel, Sadrak, Mesak dan Abednego. Sekalipun dimasuki dalam dapur api tetap setia. Seandainya Tuhan yang kami sembah tidak menolong kami, juga kami terus saja menyembah kepada Allah. Luar biasa. Rasul Paulus dipenjara, disiksa, didera, hampir mati beberapa kali. Ia tetap setia kepada Tuhan hingga akhir kehidupannya. Yesus Kristus setia dan bahkan mati di kayu salib menebus dosa kita. Makanya ada lagu ya yang dulu sekali
Dulu waktu kalau saya masih mahasiswa, saya ada di WBI ibadah, lagunya setia setialah, terus setialah sampai mati. Seperti siapa? Seperti Tuhan Yesus. Terus setialah sampai mati. Apakah balasanku untuk kasih setianya? Setia setialah, setialah sampai mati. Haleluya. Haleluya. Baru pandemi loh, baru pandemi. Jangankan pandemi, waktu lagi onsite, mendung, gerimis. Bu Mima, aku nggak datang ya, gerimis. Haleluya, baru gerimis. Nah sekarang mau ke gereja kagak bisa. Haleluya, ibadah di rumah. Haleluya. Jadi kalau pandemi pergi, kata orangnya tidak ada lagi. Mari datang ibadah. Tidak ada lagi kursi yang ditumpuk-tumpuk di belakang, tapi penuh semua. Nanti kalau pandemi datang lagi, kita sudah datang setia kepada Tuhan. Ada amin. Ciri-ciri orang yang setia yaitu yang pertama tadi ya, yang pertama tidak menyimpang ke kiri ke kanan, bertahan sampai akhir, dan yang ketiga aktif melakukan. Jadi setia itu aktif, bukan setia pasif. Garis bawahi di dalam Ulangan pasal 28 ayat 1 berkata, jika engkau baik-baik mendengarkan suara Tuhan Allahmu dan melakukan dengan setia. Garis bawahi dan melakukan dengan setia. Ada aktifnya, ada yang harus dilakukan. Segala perintahnya yang kusampaikan pada hari ini, maka Tuhan Allahmu akan mengangkat engkau di atas segala bangsa di bumi. Haleluya. Haleluya. Amin. Iya. Orang-orang yang setia sajalah sepenuhnya akan dipercayakan Tuhan, ya. Jadi aktif melakukan firman Tuhan, setia aktif jadi melakukan. Sudah setia harus aktif. Aktif melakukan firman Tuhan, setia memberi persepuluhan walaupun dalam masa sukar. Ibu Mima, kalau saya kasih nih ya, kurang aku belanjaannya. Suamiku sudah di PHK. Setia sampai akhir. Prioritaskan Tuhan, setia. Perintah itu perintah loh, bukan masalah pilihan, bukan masalah pilihan. Setia berdoa, setia bangun pagi saat teduh, setia memberi ucapan syukur, setia membantu saudara-saudara yang kesusahan, setia beribadah, doa di rumah walaupun online. Tidak ada yang lihat ini, Bapak Gembala nggak lihat. Kita tidak lihat, kita tidak ibadah juga tidak ada yang. Tuhan Allah di surga lihat saudara. Jadi harus aktif, setia melakukannya. Saya mau ajak baca kalimat ini. Coba next. Nah, ini janji Tuhan bagi orang yang setia. Ciri-ciri orang setia sudah tidak menyimpang ke kiri ke kanan, bertahan sampai akhir, aktif melakukan firman Tuhan. Kalau semua saudara lakukan, janji Tuhan bagi orang yang setia. Ulangan pasal 28, saya ulang lagi kembali, ayat 1 berkata bahwa jika engkau baik-baik mendengarkan suara Tuhan Allahmu dan melakukan dengan setia. Saya sudah kasih garis merah itu, warna merah. Segala perintahnya yang kusampaikan kepadamu pada hari ini, maka Tuhan Allahmu akan mengangkat engkau di atas segala bangsa di bumi. Yes, kalimatnya. Kalimat next. Janji Tuhan, kita akan diangkat di segala bangsa. Ulangan 28 ayat 13 sampai 14. Janji Tuhan juga. Janji Tuhan, ulangan 28 ayat 13 sampai 14 ya. Ayat 13 sampai 14 bahwa janji Tuhan buat kita, kalau kita setia itu
Tuhan Allah akan mengangkat engkau menjadi kepala dan bukan menjadi ekor. Engkau akan tetap naik dan bukan turun apabila engkau mendengarkan perintah Tuhan Allahmu yang kusampaikan pada hari ini. Kau lakukan dengan setia, dan apabila engkau tidak menyimpang ke kanan atau ke kiri dari segala perintah yang kuberikan kepadamu pada hari ini dengan mengikuti Allah lain dan beribadah kepadanya. Jadi janji-janji Tuhan ini syaratnya harus setia. Syaratnya harus setia. Angkat tangan kanan. Ini kebiasaan saya nih kalau onsite. Taruh di dada. Katakan kata profetik. Aku harus setia. Sebutin namamu. Nama wanita. Nama-nama saudara. Yuk Mima harus setia. Iya, saya sudah praktek dari kuliah. Nanti saya kesaksian. Saya impartasi hidup. Syaratnya harus setia. Harus setia. Menerima janji Tuhan. Next kalimat yang saya mau kasih tahu buat saudara-saudara. Ayo kita baca sama-sama. 1, 2, 3. Orang-orang yang setia sajalah yang sepenuhnya akan dipercayakan kuasa. Haleluya. Ulangi sekali lagi. Orang-orang yang setia sajalah yang sepenuhnya akan dipercayakan kuasa. Haleluya. Next berikutnya. Jadi begini, temanya kan kuasa kesetiaan. Saya kasih penjelasan soalnya jarang ya. Wah, ada juga kuasa doa. Kalau kuasa doa orang benar bila yakin didoakan. Sangat besar kuasanya. Itu kalau kita hidup benar, kita yakin dapat kuasa. Kalau pujian penyembahan, praise and worship, kuasa pujian dan penyembahan. Kalau kita datang kepada Tuhan, kita sungguh-sungguh, kita menyembah Tuhan dengan tulus hati, dengan segenap hati, dengan segenap kekuatan. Dan disitulah kuasa Tuhan dinyatakan. Kalau kita kuasa bersyukur. Kalau kuasa bersyukur tahu enggak saudara-saudara? Ada lagu lama sekali ini. Ini saya diajarin sama Ibu Oli Mesak. Lagu lama. Dengan imanku ku hadapi semua. Dengan imanku semua berlalu. Iman doa syukur. Iman doa syukur sangat besar kuasanya. Iman doa syukur sangat besar kuasanya. Kalau kuasa kesetiaan apa Ibu Mima? Kalau kuasa kesetiaan artinya gini loh, saya juga diberkati nih, saya persiapin ini apa ya Tuhan, saya mau kasih tahu apa ini, masa khotbah yang lalu-lalu dikotbahin lagi kan kagak lucu ya, tapi ada inspirasi dari Tuhan. Kuasa kesetiaan, begini kalau doa orang benar bila yakin didoakan sangat besar kuasanya, hidup benar yakin, pujian penyembahan dengan tulus, dengan sekuat tenaga, kekuatan hati. Bersyukur ada kuasa. Kuasa kesetiaan itu adalah yang setia. Tadi kan saya sengaja tuh ulangan dibacakan ulang-ulang sengaja supaya tahu. Karena apa? Kuasa kesetiaan yang setia itu diulang-ulang. Nanti kalau cek recheck, kalau mau dengar lagi ini ulang. Yang setia melakukan firman Tuhan. Jadi kuasa kesetiaan sama dengan yang setia melakukan firman Tuhan, ya sama dengan dapat dipercaya. Orang yang dapat dipercaya Tuhan berikan kuasa, katakan amin. Jadi begitu, kuasa kesetiaan setia apa Ibu Mima? Setia melakukan firman Tuhan. Dan Tuhan engkau dapat dipercaya. Orang yang dapat dipercaya Tuhan berikan kuasa. Haleluya. Kuasa apa? Kuasa dipercayakan lebih banyak lagi. Katakan lebih banyak lagi. Kalau saudara-saudara ikuti ini streaming WB Petamburan, waktu itu kita akan ada tentang talenta. Ya, dipercayakan 1, 2, 5. Dipercayakan. Kalau 1 dikubur ya sudahlah. Kau tidak mau itu dipercaya udah dikubur. Tapi yang dikasih semakin dipercayakan lebih lagi. Dipercayakan apa? Kuasa dipercayakan lebih banyak lagi apa? Nah ini yang saya kasih tahu. Ini yang saya kasih tahu. Next.
Kuasa kesetiaan itu setia. Kuasa dipercayakan lebih banyak lagi itu yang pertama. Ini sudah bagian yang akhir. Ini yang bagian akhir. Semangat. Haleluya. Haleluya. Kuasa dipercayakan lebih banyak lagi adalah pertama, orang yang setia diberkati Tuhan. Katakan amin. Amsal pasal 28 ayat 2 berkata, orang yang dapat dipercaya mendapat banyak berkat. Tetapi orang yang ingin cepat menjadi kaya tidak akan luput dari hukuman. Catat. Jadi kuasa kesetiaan itu yang setia melakukan firman-Nya dapat dipercaya. Orang yang dapat dipercaya diberikan kuasa lebih lagi. Apa? Orang yang setia diberkati oleh Tuhan. Dipercayakan berkat. Ibu Mima, saya masih kontrak. Lah kalau kontrak, jaga itu kontrakanmu baik-baik. Itu bukan, ini bukan punya gue semau gue gitu loh. Dirusak-rusakin. Gimana Tuhan mau kasih rumahmu? Orang punya aja dirusakin. Enggak, nanti kalau sudah pergunakan dengan baik. Orang yang setia diberkati Tuhan. Setia yang tadi saya singgung sedikit ya. Yang tadi itu setia memberikan persepuluhan kepada Tuhan. Setia memberikan ucapan syukur. Setia memberikan korban setiap minggu. Jangan di rumah gak ada yang lihat. Apalagi kan kalau sekarang persembahan di gereja. Ya nanti pulang saja. Kita nyelonong aja. Haleluya. Orang yang setia diberkati Tuhan. Kemudian apalagi? Kalau saya kesaksian nih terlalu panjang ya. Nanti di poin ini. Orang yang setia, yang kedua kuasa dipercayakan lebih lagi adalah orang yang setia diangkat menjadi pemimpin. Bacalah itu di Matius pasal 24 ayat 45 sampai 47. Saya punya waktu masih ada? Ada ya? Itu tentang perumpamaan tentang hamba yang setia dan hamba yang jahat. Siapakah hamba yang setia dan bijaksana yang diangkat oleh tuannya atas orang-orang untuk memberikan mereka makanan pada waktunya? Berbahagialah hamba yang didapati tuannya melakukan tugasnya itu. Ketika tuannya itu datang, aku berkata kepadamu, sesungguhnya Tuhan itu mengangkat dia menjadi pengawas segala miliknya. Orang yang setia diangkat menjadi pemimpin. Saya punya kesaksian, saya ulang-ulang aja deh gak apa-apa, soalnya itu yang saya alami lah ya. Mau siapa lagi? Jadi saya ulang, biar aja nanti kalau saya sudah ke Belanda, saya sudah ke Belanda bisa dengar. Jadi begini Bapak Ibu, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, wanita-wanitanya Allah. Saya dipanggil Tuhan untuk melayani Tuhan tahun 94. Saya masuk seminar, saya diutus dari gereja, dari asal saya dari Ambon. Lalu kemudian saya masuk ya dulu dinamakan ITKI, Institut Teologi Keguruan Tinggi. Sekarang jadi STT Bethel. Nah, saya masuk tahun 94. Biasanya semua mahasiswa-mahasiswa harus praktek di sebuah gereja. Jadi tidak terkecuali kalau hari Sabtu itu semua pada pergi di gereja masing-masing. Waktu itu saya belum pelayanan, saya takut karena saya latar belakang dari gereja lama. Saya tidak bisa pimpin pujian, saya tidak bisa cerita, saya tidak bisa apa-apa. Lagu-lagu pun saya harus belajar. Lagu-lagu bisa belajar, tidak bisa nyanyi juga. Kalau saudara-saudara lihat saya nyanyi sampai hari ini karena semua karena anugerah Tuhan. Singkat cerita, saya kemudian melayani, saya belum jadi pengerja di Petamburan, saya masih di pemuda, aktivis saja. Lalu kemudian, anak seminari ya, ayo harus melayani di sini ya. Udah, pertama saya ingat adalah pelayanan saya dulu adalah overhead, OHP. Yang taruh di cahaya terus tulisannya keluar, saudara-saudara, haleluya. Jadi pertama kali itu pelayanan saya. Setia terus jadi overhead. Kalau jadi pengerja dulu
Masih kursi kayu, harus dibersihin, harus ngepel dari lantai 4, lantai 3, lantai 2, bersihin toilet juga. Langsung sampai begitu. Itu masih pengerja. Semua dilakukan. Kita nggak bilang, hari gini ya masa mahasiswa kita disuruh cuci toilet. Haleluya, haleluya, haleluya. So kita jalani, saya jalani semua itu proses-proses itu. Dan saudara-saudara tahulah setelah buka kartu sedikit lah ya. Biasanya mahasiswa-mahasiswa kalau di salah satu gereja udah gak betah pindah saudara-saudara. Kalau saya tidak pindah-pindah. Mulai dari akhir sampai hari ini saya berdiri, saya ada di GBI Petamburan. Saya jadi pengerja, setiap proses, dan saya diangkat jadi pendeta pembantu. Lalu setia lagi proses. Apapun yang terjadi kukan di sini. Sekali Tuhan Yesus, tetap Tuhan Yesus. Sekali GBI Petamburan, tetap GBI Petamburan. Haleluya. Lalu kemudian diangkat jadi PDP dan tahun 97 dipercayakan menjadi ketua WBI sementara karena terlalu muda kata orang Jerman. Begitu karena saya terlalu muda. Lalu 1 tahun dulu baru saya jadi ketua WBI dari tahun berapa itu? 97, 98 sampai 2007. Sampai 2007. Ya. Dan akhirnya dipercayakan tahun berapa itu saya jadi Tuhan percayakan jadi tim gembala. Jadi pengerja, habis pengerja di proses. Jadi kalau ada anak-anak seminari, haleluya, setia dalam perkara-perkara kecil, Tuhan akan memberikan perkara-perkara yang besar. Itu yang namanya kuasa kesetiaan. Kuasa kesetiaan. Barang siapa setia dalam perkara-perkara kecil akan dipercayakan apa? Perkara-perkara yang besar. Ya, itulah hidup saya di mana Tuhan pakai. Saya suka impartasi hidup saya kepada anak-anak seminari. Dulu juga saya jadi koordinator pengerja. Lalu saya impartasi hidup, kalian harus dekat dengan Tuhan. Pokoknya tuh melayani, ya sudah melayani dengan tulus. Harus kapasitasmu itu kamu harus di-upgrade, kamu harus, pokoknya gak disuruh. Kamu harus tanya apa yang harus dilakukan, jangan disuruh dulu baru kau lakukan. Itulah saya impartasi hidup. Waktu sudah selesai dan kuasa apa yang kita dipercayakan lagi, yang kita percaya yang terakhir adalah kalau kuasa kesetiaan kita melakukan firman Tuhan, kita setia dalam perkara-perkara kecil dan Tuhan akan memberikan perkara-perkara yang besar. Dan yang terakhir adalah yang terakhir bukan saja di dunia ini kita diberkati, aku dilimpahi atas semua anugerah. Di bumi diberkati, di surga disambut oleh Tuhan. Ada ayatnya enggak? Kuasa dipercayakan lebih lagi, di bumi diberkati Tuhan. Dan yang terakhir, masuk dalam kebahagiaan Tuhannya saudara-saudara. Haleluya. Matius pasal 25 ayat 21 berkata, maka kata Tuhannya itu kepadanya, baik sekali perbuatanmu itu, hai hambaku yang baik dan setia. Engkau telah setia dalam perkara kecil, aku akan memberikan kepadamu tanggung jawab dalam perkara yang besar. Masuklah dan turutlah dalam kebahagiaan Tuhanmu. Ada amin? Iya, di dunia diberkati perkara-perkara yang kecil itu dan bahkan kita disambut oleh Tuhan. Masuklah, turutlah dalam kebahagiaan Tuhanmu. Yes, ada amin. Wah, karena mereka yang masuk dalam kerajaan surga bukan yang berseru Tuhan, Tuhan. Bukan yang melakukan mujizat, bukan yang menginjak ular setan, tapi mereka yang melakukan firman Tuhan.
setia. Setia adalah buah roh. Tuhan cari kita yang melakukan, setia melakukan firman Tuhan. Kesimpulan, ketika kita setia melakukan firman Tuhan, maka kita menjadi orang yang dapat dipercaya, orang yang dapat dipercaya, diberikan kuasa lebih banyak lagi. Amin buat firman Tuhan. Haleluya, mari kita datang kepada Tuhan. Kita naikkan satu pujian ini, ref saja. Lalu saya akan mendoakan wanita-wanitanya Allah yang luar biasa, yang setia mengikuti ibadah streaming WBI ini. Haleluya. Aku punya Tuhan yang besar. Yes, haleluya. Haleluya, katakan. Aku punya Tuhan yang besar, yang telah berjanji dan sanggup menggenapi imanku, bersepakat percaya kuasanya. Ku terima sekarang kemenangan darimu. Ayo sekali lagi, aku punya Tuhan. Oh, aku punya Tuhan yang besar, yang telah berjanji dan sanggup menggenapi imanku, bersepakat percaya kuasanya. Ku terima sekarang kemenangan darimu. Wanita-wanitanya Allah yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, kita punya Tuhan yang besar. Yes. Dia sanggup menggenapi, Dia sanggup memberkati kita. Amin. Satu hal, saudara harus setia sampai akhir. Kalau hari ini udah bosan Ibu Mima di rumah, udah gak tahu mau bikin apa, tetaplah setia datang kepada Tuhan. Tetap setia beribadah di rumah, tetap setia memberi bagi Tuhan, tetap setia melakukan hal-hal yang menyenangkan hati Tuhan. Karena firman Tuhan berkata, siapa yang setia melakukan firman Tuhan, dia menjadi orang yang dapat dipercaya, diberkati Tuhan. Wah, masuk dalam kemuliaannya. Ada amin? Yang mau janji, Tuhan aku mau tetap setia. Pujian ini akan saudara alami ketika saudara berkata aku punya Tuhan besar, dan bagian kita adalah tetap setia sampai akhir. Angkat tanganmu dua-dua dan naikkan pujian ini ref satu kali lagi. Yang mau berkata Tuhan aku yang mau setia, angkat kedua tanganmu dan saya akan berdoa. Aku punya Tuhan. Aku punya Tuhan yang besar, yang telah berjanji dan sanggup menggenapi imanku, bersepakat percaya kuasanya. Ku terima sekarang kemenangan darimu. Ku terima sekarang kemenangan darimu. Ku terima sekarang kemenangan darimu. Haleluya. Yang mau berkata Tuhan aku mau setia sampai akhir, angkat tanganmu dua-dua. Haleluya. Bapak Surgawi, Engkau melihat tangan-tangan yang terangkat kepadamu, dan hambamu juga ya Tuhan, mau setia sampai akhir. Kuasa kesetiaan ketika kami melakukan firman Tuhan dengan setia, kami akan dapat dipercaya. Dan dapat dipercaya apa?
hal-hal yang lebih lagi yang Tuhan berikan kepada kami. Bukan saja di dunia ini, di bumi ini, tapi di dalam surga yang kekal. Engkau menyambut kami untuk datang. Hai hambaku yang setia, mari masuklah dalam kemuliaan. Bapak Surgawi, kalau hari-hari ini kami kurang setia memberi karena keadaan susah, hari ini kami mau bertobat. Kami tetap setia memberi sampai akhir hidup kami. Kami mau setia bersyukur kepada Tuhan. Kami setia membaca firman Tuhan. Kami setia berdoa. Kami setia untuk memberkati saudara-saudara kami yang susah. Kami setia mendukung pekerjaan Tuhan. Di gereja ini kami tetap setia sampai akhir hidup kami. Mau pencobaan, apakah pergumulan, apakah pandemi, tidak dapat memisahkan kasih Tuhan dari kami. Ketika kami setia, Engkau berjanji, aku sekali-kali tidak akan meninggalkan Engkau. Aku sekali-kali tidak akan membiarkan Engkau. Berkat anugerah Tuhan turun ke atas semua wanita-wanitanya Allah. Dan kami mau setia sampai akhir. Setia buat suami yang masih memiliki suami, setia sampai akhir, janji di hadapan Tuhan. Terima kasih ya Tuhan Yesus untuk anugerah dan berkat Tuhan, berkat firman Tuhan sampai hari ini Engkau berbicara kepada kami. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan terima firman Tuhan. Yang diberkati Tuhan katakan amin. Haleluya. Puji Tuhan, wanita-wanitanya Allah. Firman Tuhan telah memberkati kita. Firman Tuhan begitu dahsyat, Allah kita hebat. Ketika kita setia berdoa, ketika kita setia memberi, maka berkat Tuhan akan tercurah buat kita. Amin wanita-wanita Allah. Baik, kita akan mengakhiri ibadah kita siang hari ini. Kita percaya bahwa Tuhan akan tetap memberkati kita, menolong kita ketika kita setia. Katakan kepada Tuhan, hatiku percaya, hatiku percaya. Amin Yesus. Kami percaya kepada Tuhan. Hatiku percaya. Katakan, hatiku percaya Tuhan, amin. Hatiku percaya, hatiku percaya, hatiku percaya, selalu ku percaya. Percaya kepada Tuhan. Terima kasih untuk hadiranmu mulai dari awal ibadah WBI Petamburan ini sampai akhirnya. Kami sebelum mengakhirinya Tuhan, terima kasih untuk kehadiranmu, terima kasih untuk kebenaran firman Tuhan, dan terima kasih juga untuk semua yang sudah melayani Tuhan di siang hari ini, mulai dari WL, singer, pemain musik,
LCD Tuhan, multimedia, kameramen, semuanya Tuhan. Biar kiranya Tuhan tambahkanlah urapan dan kuasa-Mu. Mereka setia sampai akhir dalam melayani. Khususnya kami juga berdoa untuk WBI Petamburan, untuk Ibu Ketua WBI kami, Ibu Ning. Tuhan berkati, berikan kekuatan, kesehatan, perlindungan Tuhan. Seluruh pengurusnya Tuhan berkati. Sehingga walaupun kami ibadah online, kami tetap sukacita. Kami mempersiapkan dengan baik. Dan bahkan kami menyerahkan rencana Natal, ibadah Natal kami WBI. Kiranya Tuhan memberkati persiapan-persiapannya. Terima kasih ya Tuhan Yesus, kami bersyukur untuk Bapak dan Ibu Gembala kami, Ibu Gembala Senior juga, Ibu Oli Mesak. Terima kasih Engkau percayakan mereka untuk dapat membimbing, menuntun kami, supaya kami tetap setia sampai akhir hidup kami. Terima kasih ya Tuhan Yesus, terima kasih. Dan kalau ada pun pergumulan-pergumulan masalah yang kami hadapi, kami percaya orang yang setia, Tuhan pasti buka jalan bagi kami. Yang sakit disembuhkan, yang lemah dikuatkan, yang terikat dilepaskan. Bahkan ya Tuhan, kami yang rindu dan haus akan Engkau puaskan kami. Dan Tuhan Yesus, kami menyerahkan bangsa kami ke dalam tangan Tuhan. Berkati bangsa kami, pulihkan kami. Kota kami Tuhan pulihkan. Gereja kami mengalami lawatan Tuhan. Dan kami akan mengakhiri ibadah WBI ini. Mari wanita-wanitanya Allah yang diberkati Tuhan, angkatlah kedua tanganmu, arahkanlah wajahmu dan terimalah berkat dari Tuhan. Kuatkan dan teguhkanlah hatimu dengan sungguh-sungguh. Bertindaklah hati-hati, jangan menyimpang ke kanan atau ke kiri sesuai dengan seluruh firman Tuhan. Supaya engkau beruntung kemanapun engkau pergi. Janganlah kecut dan tawar hati, sebab Tuhan Allah menyertai engkau kemanapun engkau pergi. Sejahtera Tuhan Yesus Kristus, kasih Allah dan persekutuan kuasa Roh Kudus menyertai saudara sekalian mulai dari hari ini dan sampai selama-lamanya. Tuhan Yesus datang kedua kalinya. Yang diberkati Tuhan, katakan amin. Haleluya. Selamat siang. Tuhan Yesus memberkati. Sampai berjumpa Jumat depan.